Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Semoga nggak pernah bosen ya untuk menonton video saya tentang donat lagi. Memang di video saya itu kebanyakan tutorial membuat donat. Kalau soal topping itu disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, untuk di video kali ini saya buat donatnya itu pengennya tuh white ringnya tinggi ya, tidak lebar. Jadi saya coba untuk membuatnya tuh tidak terlalu lebar supaya hasilnya menul. Dan hasilnya ini memang agak kecil-kecil, tapi donatnya tetap empuk, lembut, dan seratnya juga halus. Yuk disimak aja videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Untuk bahan-bahannya 500 gram tepung protein tinggi, 60 gram gula pasir, kemudian 40 gram susu bubuk. Ini saya pakai susu Denko saset ya. 6 gram ragi instan, 2 gram bread improver, dan di sini saya menambahkan baking powder double acting karena saya punya bahan itu ya, terlanjur sudah beli jadi saya pakai aja. Tapi ini bukan resepnya Pak Yadi ya, hanya saya menambahkan aja untuk double actingnya ya, atau baking powder double acting. Nah oke, selanjutnya masukkan bahan cairnya, 3 kuning telur dan susu cair yang sudah diaduk rata atau sudah dicampur. Kemudian ini masukannya biasanya saya bertahap, kali ini saya pengen coba untuk memasukkannya tuh sekaligus di awal. Untuk banyaknya bahan cair 310 sampai 320 gram ya. Nah, di sini saya udah pakai langsung 320 gram. Nah, kalau kalian misalkan khawatir adonannya kelembekan, jadi timbang aja di 310 gram terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di mixer adonan menggunakan kecepatan rendah sampai adonan setengah kalis. Kemudian masukkan 60 gram butter BOS, 8 gram garam. Lalu mixer kembali, ini masih menggunakan kecepatan rendah sampai butternya ini tercampur rata. Nah, kalau sudah mulai tercampur rata, naikkan kecepatan mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan kalis. Untuk lamanya mixer, di sini saya mixer kurang lebih 20 menit. Nah, disesuaikan aja dengan mixernya masing-masing. Nah, ini ada adonan, ini bukan sisaan ya, tapi ini adonan sebelumnya yang saya mau goreng, tapi tiba tuh ketiban ya, yang akhirnya si adonannya tuh pada kempes ya, jadi tidak jadi digoreng. Ya sudah dah, saya simpan aja dulu di kulkas, kemudian saya ngadon lagi dan ini saya tambahkan ke adonan baru. Nah, ini di mixer aja sampai semuanya tercampur rata ya. Jadi ini adonannya tuh sayang kan kalau dibuang ya. Jadi ini udah siap goreng, pada saat saya mau goreng itu ketiban. Ada kecelakaan, insiden sedikit ya. Oke, ini kalau sudah mulai kalis, warnanya sudah mulai berubah menjadi lebih pucat. Nah, ini tandanya adonan sudah mulai kalis. Nah, oke, selanjutnya kita bulat padatkan dulu, kemudian kita akan timbang sama rata. Untuk beratnya timbangan disesuaikan aja. Di sini saya timbang seberat 27 gram. Jadi saya tidak mengurangi gramasinya. Di sini tetap ya saya timbang sebanyak 27 gram. Tapi kali ini saya pengen hasil donatnya itu tidak melebar ke samping, tapi saya maunya tuh tinggi sehingga nanti pengennya tuh white ringnya lebih tinggi. Nah, ini kemudian kita rounding atau kita bulat padatkan. Ini cuma dicubit-cubit gini aja ya, dikumpulkan di tengah. Kemudian ini dirapihkan lagi, bisa juga dironding di telapak tangan seperti ini, atau bisa lanjut dicubit-cubit aja sampai permukaannya tuh mulus ya. Untuk rounding disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini bagian tengahnya ini membentuk pusaran gitu ya. Ini kita cubit-cubit supaya terkunci rapat. Kemudian ini sedikit ditekan-tekan supaya sama rata. Kemudian selanjutnya ini saya celupkan dulu ke tepung kering supaya permukaannya itu tetap lembab. Susun di wadah box plastik donat. Ini saya alasi pakai kertas nasi ya. Oke, selanjutnya ini kita akan resting
Untuk waktu resting menyesuaikan aja, kalau memang adonannya itu sudah lebih mengembang ya, jadi restingnya tuh sebentar aja. Jadi kalau saya untuk resting dan proofing itu menyesuaikan, kadang 10 menit, 15 menit, atau sampai 20 menit. Jadi disesuaikan aja, yang penting ya pada saat kita mau degasing, jadi adonannya itu masih kencang dan ini ketika ditekan tuh masih berasa membal gitu ya. Jadi tidak langsung ambles. Kalau langsung ambles itu udah over resting ya. Dan nanti hasilnya juga kurang bagus. Nah ini saya lubangi manual. Dan kemudian ini sedikit dilebarkan bagian lubang tengahnya. Nah karena saya ingin hasil donatnya tuh tidak bleber ke samping. Jadi untuk lubangnya itu tidak terlalu besar. Oh ya, untuk cetakan ini saya pakai cetakan kayu 6 cm. Kemudian selanjutnya ini proofing. Untuk waktu proofing juga menyesuaikan ya. Bisa 1 jam atau kurang dari 1 jam atau bahkan mungkin lebih dari 1 jam. Yang penting kita sering-sering ngecek aja adonannya tuh sudah mengembang. Nah ini sebenarnya sudah kelewat ngembang sedikit ya. Ini terlihat transparan ya. Jadi kulitnya tuh terlihat tipis dan terlihat ada apa ya kayak bercak-bercak hitam gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah sedikit overproofing. Tapi kalau misalkan dipegangnya itu masih sedikit agak kokoh, jadi itu nggak apa-apa ya, langsung aja digoreng. Tapi kalau yang paling bagus itu, jadi jangan tunggu adonannya itu sampai kulitnya terlihat tipis dan transparan ya. Jadi harus masih terlihat tebal gitu ya, supaya nanti donatnya ketika digoreng itu mengembang sempurna gitu ya, terus tidak menyerap minyak dan juga dia mulus, seratnya halus, juga teksturnya akan lembut. Tapi kalau misalkan overproofing biasanya tuh si donatnya tuh porinya kasar, digorengnya juga bukannya lebih mengembang, malah dia jadi ciut. Kemudian menyerap minyak dan juga permukaan atau kulit donatnya itu suka kering gitu ya. Jujur aja sih untuk memahami tentang donat ini gak kelar-kelar ya, gak habis-habis. Jadi belajar donat ini belum lulus-lulus. Karena memang banyak yang harus kita pahami ya. Jadi memang di sini masalahnya itu tidak bisa untuk waktu proofing, maksudnya ya tidak bisa berpatokan waktu, untuk resting juga, kemudian untuk mixer juga itu menyesuaikan mixer kita, kemudian untuk resting dan proofing juga menyesuaikan suhu di sekitar kita, kemudian menyesuaikan juga dengan karakter adonannya sendiri ya. Jadi memang banyak hal yang harus kita pahami ya. Jadi belajar donat ini nggak selesai-selesai. Kemudian dalam tahap proses mengolah adonan, lalu apa namanya rounding juga itu kita harus benar-benar banyak hal yang harus kita pahami ya. Karena rounding juga kalau kelamaan dia bukannya mulus, bukannya bulat, malah jadi sebaliknya ya. Nah ini bisa lihat ya teman-teman, jadi donatnya tuh nggak terlalu yang lebar banget. Jadi agak sedikit menul-menul, tapi untuk white ringnya belum setinggi langit, belum setinggi harapan ya. Maklum ya, belajarnya tuh belajar autodidak gitu, tanpa guru privat ya. Oke, ini kita lihat aja bagian dalamnya. Ini donatnya tuh empuk banget ya. Dan untuk teksturnya ini lembut, tapi untuk seratnya ini memang seperti terputus-putus gitu ya. Mungkin ini dari pengaruhnya baking powder double acting, tapi ini cukup halus ya, dan halus ya menurut saya. Dan semoga video ini bermanfaat. Selesai sudah ya videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.